Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Paroki Santo Stefanus Jumapala Kovikepan Surakarta. Di sini kami akan menganalisis tentang melonjaknya kasus COVID-19. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Ketanggung Bernata, dan ada juga dua teman saya nanti, yaitu Felicia Vedia Pratista Utami dan Maria Hidegardis Advent Indulina Jalestri. Baik, teman-teman, akhir-akhir ini kan kasus COVID kembali naik ya, khususnya di wilayah Jawa. Dan kita sebagai generasi muda mengajak teman-teman semua untuk taat kepada protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, kalau bisa memakai 2 lapis, jaga jarak, hindari kerumunan, selalu mencuci tangan, dan mengadakan atau mengikuti vaksinasi massal. Penelitian ini kami lakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana penyebaran virus corona di Kota Karanganyar dan bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial budaya serta mencari tahu langkah strategis dalam upaya penanganan. Dan hasil penelitian ditemukan bahwa penyebaran COVID-19 di Kota Karanganyar terus mengalami kenaikan dan memberikan dampak sosial budaya ke arah yang negatif, khususnya setelah diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, dari mulai tingkat perceraian tinggi, interaksi sosial terbatas, hingga pengaruh sosial pada perempuan dan anak-anak. Maka dari itu, perlu diberlakukan langkah strategis dengan penggunaan demografi sosial berdasarkan penurunan mobilitas sosial masyarakat di Kota Karanganyar. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan lebih jelas oleh Vidya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi analisis sosial tentang melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Karanganyar ini. Sebelumnya, saya mau jelasin dulu nih teman-teman, apa itu COVID-19? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adapun gejala umum yang akan dirasakan oleh penderita ketika terpapar COVID-19 adalah demam dengan suhu tubuh melebihi 30 derajat Celcius, timbul gejala batuk, sesak napas yang teramat, hingga membutuhkan perawatan intens di rumah sakit. Meskipun begitu, setiap gejala yang muncul akan berbeda bagi setiap penderita. Apalagi pada beberapa kasus gejala yang diperberat ketika penderita merupakan kalangan usia lanjut, serta mempunyai riwayat klinis penyakit penyerta lainnya atau komplikasi penyakit lain. Misalnya, penyakit paru obstruktif menahun, diabetes, kolesterol tinggi, penyakit jantung. Penyebaran virus corona ini akan cepat mengenai seseorang ketika memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Sekarang, saya mau menunjukkan tabel penambahan kasus COVID-19 di Kota Karanganyar. Dari tabel tersebut, bisa dilihat bahwa setiap harinya penyebaran COVID-19 di Kota Karanganyar terus meningkat, baik kasus yang terkonfirmasi positif hingga pasien yang meninggal. Perkembangan data ini diakibatkan karena proses penyebaran virus corona yang tergolong sangat cepat dan mudah menular. Kebanyakan kasus penularan terjadi antar manusia, human to human, yang diketahui melalui droplet serta kontak langsung. Setiap droplet yang keluar dari pasien positif berupa air liur atau percikan air ketika bersin dan batuk.
yang kemudian terkena pada saluran napas orang lain, bisa menjadikan orang yang terkena kontak mengalami kasus positif yang sama. Ditambah, masih banyaknya masyarakat yang tidak mengindahkan kebijakan pemerintah untuk menjaga jarak atau kontak langsung, membuat pertumbuhan kasus positif virus corona semakin meningkat. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Olin. Terima kasih. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa penyebaran kasus COVID-19 di Kota Karanganyar setiap bulannya mengalami peningkatan, baik untuk kasus terinfeksi positif maupun pasien yang meninggal. Juga pasien-pasien yang berhasil sembuh dan ketika melakukan tes sudah negatif virus corona. Akibat tingginya penyebaran virus corona, maka pemerintah Indonesia maupun pemerintah daerah Kota Karanganyar melakukan pembatasan akses masuk atau keluar kota-kota dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, disusul dengan penutupan sementara sekolah-sekolah maupun kampus di kawasan Kota Karanganyar, penutupan sementara beberapa kantor dan tempat makan, hingga penutupan sementara tempat peribadatan untuk menghindari keramaian oleh masyarakat, beserta pemberlakuan kebijakan masyarakat agar selalu di rumah saja. Dari beberapa kebijakan dan pemberlakuan tersebut memicu adanya masalah atau dampak sosial budaya yang dirasakan oleh masyarakat dan beberapa pemangku kepentingan di Kota Karanganyar, di mana beberapa dampak tersebut diformulasikan ke dalam beberapa poin berikut. Yang pertama, pada anak-anak seperti siswa atau mahasiswa, banyak dampak sosial yang dirasakan dari mulai kesulitan ketika melakukan sekolah online, kesulitan dalam mengerjakan atau mengakses tugas, dan kesulitan untuk berkumpul atau bermain bersama teman. Yang kedua, begitu juga pada orang tua atau masyarakat lainnya, di mana dampak sosial yang dirasakan seperti tingkat perceraian yang tinggi, tingkat pengangguran yang juga melonjak tinggi, kekerasan pada wanita yang meningkat, serta perubahan pola interaksi antar warga masyarakat. Yang ketiga, pada kultur atau kebudayaan masyarakat Kota Karanganyar pun mengalami perubahan, seperti pengurangan kegiatan, bahkan pembatalan kegiatan masyarakat, ibadat berjamaah di tempat ibadah umum, tingkat sosialisasi masyarakat secara langsung yang semakin berkurang, media komunikasi berubah, hingga beberapa kondisi baru seperti kepanikan dan tingkat stres yang jadi lebih tinggi. Yang keempat, bagi pemerintah, dampak sosial yang dirasakan adalah pekerjaan yang semakin ekstra harus dilakukan serta banyak perubahan kebijakan yang harus dilakukan. Bahkan hal tersebut memicu adanya tingkat stabilitas pemerintahan yang cenderung ke arah negatif. Yang kelima, dampak sosial lainnya dirasakan juga oleh para tenaga kesehatan. Bahkan pihak tenaga kesehatan merasa diasingkan oleh masyarakat sekitar, sebab pihaknya menjadi orang yang berpotensi menularkan virus. Dari beberapa dampak tersebut, maka perlu adanya upaya penanganan setiap dampak yang terjadi di Kota Karanganyar. Untuk meminimalisir hal tersebut, pemerintah sudah menyediakan beberapa lembaga umum daerah yang memberikan layanan khusus untuk penanganan masalah COVID-19, sehingga masyarakat bisa mendapatkan bantuan atau pertolongan secara langsung, tepat dan cepat melalui lembaga tersebut. Selain itu, ada juga beberapa upaya untuk dilakukan
seperti dengan mengurangi mobilitas masyarakat, pemberdayaan UKM agar pemasukan masyarakat tetap terkontrol, pembuatan pasar tradisional yang sehat, adanya bantuan sosial berupa dana atau prasarana dari pemerintah, dan melakukan sosialisasi yang lebih gencar, tertarget, serta efektif untuk menyelaraskan dukungan pemerintah terhadap masyarakat selama pandemi berlangsung.